Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ikhwani wal mafhum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada henti-hentinya puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan untuk bisa melangkah dan menghadiri kajian rutin kita, yaitu setiap ada zuhur di hari Kamis. Berikan kekuatan, kenikmatan Islam untuk menuntut ilmu, dan kita masih bisa bersilaturahmi bersama-sama. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat, dan semoga kita menjadi pengikutnya yang setia sampai akhir hayat kita. Di samping saya telah hadir Ustaz Cecep Hidayatullah. Beliau akan memberikan kajian tentang Tuna Hati Nurani. Kegiatan beliau ini luar biasa. Kebetulan Ustaz Cecep ini dekat sekali rumahnya dengan saya. Beliau dakwah ke seluruh penjuru kota Jakarta. Jadwal rutin itu di beberapa wali kota, kemudian di masjid di Sangrila, Duku Pinggir, dan menggunakan motor. Luar biasa, subhanallah. Dengan usia beliau ini masih kuat, Allah kasih kekuatan. Dan jujur saja kalau saya mungkin saya nggak mampu. Karena menghadapi Jakarta pun kita kalau kerja pun sendiri masih sering ngeluh ya. Beliau ini dari pagi pulang malam, kadang kesibukan beliau juga keluar kota, ke Tasik, ke Ciamis, dan sebagainya untuk mengurus beberapa urusan dakwah. Baik, kita mulai saja. Pada Ustaz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. May yahdillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan dan akhwat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sahabat saya Denis yang berfungsi pula sebagai pembawa acara. Insyaallah kita senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izinnya di siang hari ini, Kamis ketiga, saya bisa silaturahim dengan saudara muslim dan muslimat di liko ini. Mudah-mudahan liko kita ini liko yang keluar dari hati sanubari, liko yang tidak hanya sekedar di dunia, tapi dari dunia sampai akhirat. Tadi dikemukakan oleh pembawa acara bahwasanya judulnya Tuna Hati Nurani. Apa sih tuna? Ikan tuna apa gimana gitu? Satu bahasa yang apa
yang agak asing didengar gitu. Saya mengajak kepada saudara-saudara saya di sini, mari kita melihat fenomena kehidupan di negeri kita gitu. Banyaknya berbagai macam musibah ya. Ada musibah yang alami, longsor, banjir, angin puting beliung, atau tsunami, kebakaran hutan, gunung api yang meletus di berbagai macam tempat. Kemudian kita juga melihat banyaknya kecelakaan-kecelakaan, baik itu di darat, di laut maupun di udara, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, yang korban nyawanya melayang itu nggak sedikit, terutama yang di udara itu, yang menjelang akhir, yang pesawat di Bogor ya, Gunung Salak ya. Kemudian dalam Hablum Minannas juga hati kita sangat prihatin. Di atas, di tengah dan di bawah. Di atas legislatif, yudikatif dan eksekutif tidak membawakan figur yang bersifat pengayoman, yang bernuansakan akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Mereka korupsi, memakan anggaran, memanipulasi, menghabiskan uang rakyat. Ya, mereka bepergian ke luar negeri, alasan studi banding gitu. Satu sama lain saling mencurigai dan mengungkap aib kawan-kawannya sendiri begitu. Ibaratnya kalau saya ketangkep, ini kawan saya sebelah kiri atau sebelah kanan yang sama-sama ikut makan juga mesti sama-sama masuk penjara gitu. Jangan saya sendiri begitu. Di tengah kita melihat juga para pedagang, para pemborong, pimpinan-pimpinan proyek demikian juga adanya. Sehingga kita melihat ada bangunan rubuh, ada jembatan rubuh, ya, jalanan protokol banyak yang rusak, jalan protokol utama di ibu kota aja nggak nyaman begitu, banyak yang gerinjal-gerinjol. Lapisan akar rumput di bawah parah, karena di atas di tengah demikian adanya, yang di bawah tawuran, perkelahian etnis, kelompok-kelompok organisasi massa, antar kampung, suku, terakhir anak-anak pelajar lagi. Di bulan September tuh ada 3 kali kejadian, 3 kali menelan korban nyawa tuh. Di Blok M, di Saharjo Manggarai, dan di Bekasi gitu. Kemudian kita bertanya, ada apa dan mengapa dengan negeri kita ini, negeri yang konon kabarnya saudara-saudara muslim kita dari Timur Tengah, Saudi Arabia, ya, Irak, Mesir, Palestina dan lain sebagainya, mengatakan bahwasanya negeri Indonesia bagaikan qit'atun minal jannah nuqilat ilal ardh, sepotong tanah surga yang Allah pindahkan ke muka bumi. Kok terjadi demikian gitu? Nah, mari kita mundur sedikit ke kurang lebih 15 atau 20 tahun yang lalu, zaman Orde Baru, ada istilah-istilah tuna wicara, tuna rungu, tuna netra, tuna wisma. Kalau PSK apa dulu tuh? Tuna susila ya.
Sekarang jadi keren bahasanya PSK, pekerjaannya naudzubillah min dzalik. Jauh sebelum ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ada yang bersifat psikis, kejiwaan, yaitu tuna hati nurani. Hal ini Allah uraikan dalam Quran surat Al-A'raf 179. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wa insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Artinya nanti di dalam api neraka jahanam banyak bangsa jin dan bangsa manusia. Mereka Allah anugerahkan jiwa, namun jiwanya ini tidak mampu menangkap sinyal-sinyal langit. Buat apa mereka hidup? Berapa lama mereka hidup? Adakah kehidupan setelah mereka meninggal atau wafat? Mereka nggak tahu itu. Atau andai kata tahu juga nggak paham. Mereka dikasih kedua mata, kedua pandangannya ini juga nggak mampu untuk difungsikan hal-hal yang positif. Kita kaji deh. Kalau kita ngaji Al-Quran di masjid begitu. Kalau yang belum terbiasa istiqomah, bawahnya ngantuk tuh mata. Benar apa benar? Ngantuk sepet gitu. Ada yang minta dibangunin sama mamanya, sama maminya, sama ibunya, sama istrinya. Ma nanti bangunin ya, jam 2. Kirain mau tahajud. Kan ada apa? Pakai minta dibikinin kopi segala rupa. Pisang goreng. Itu ada bola Juventus lawan AC Milan katanya gitu. Nah, mereka dikasih kedua pendengaran. Kedua pendengaran juga kalau mendengar taklim seperti ini, Ustadz lama-lama amat sih, monoton lagi begitu. Nggak betah kalau duduk ikut mengkaji kajian disiplin ilmu agama. Tapi kalau nonton infotainment, cek and recheck, ya, kabar-kabari, berita-beritai begitu, kayaknya betah banget gitu. Maaf, ada yang salah ya. Mereka dikatakan karakternya seperti hewan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan mereka lebih ekstrim daripada hewan. Nah, ini penyakit sangkuriang. Yang sangkuriang mau kawin dengan ibu kandungnya sekarang nih kayaknya sudah mulai mewabah di luar dan akan bawa ke Indonesia nih penyakit-penyakit demikian itu. Kakek boleh kawin dengan cucu kandung, kakak kandung boleh kawin dengan adik kandung begitu. Awas nih, hati-hati, mohon maaf ya. Mereka mengatasnamakan hak ajasi manusia. Nah, bisa jadi di Indonesia nanti mereka itu menuntut perkawinan sejenis, lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita begitu. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Nah, kejadian-kejadian yang tadi diuraikan di atas itu diakibatkan berbagai macam penyakit batin yang tumbuh di dalam jiwa manusia. Makanya ada satu dari sekian ribu hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salatul jasadu kullu wa idza fasadat fasadatil jasadu kullu ala wa yal qalbu
ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini sehat, maka seluruh aktivitas hidupnya akan baik, akan berkualitas. Tapi kalau segumpal daging ini sakit, maka seluruh aktivitas hidupnya akan menjadi tidak baik. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah yang dikatakan jiwa. Jiwa itu cermin. Maka ada satu dari fatwa ulama mengatakan istansah qalbaka. Kalau kamu ingin menerima nasihat yang benar, maka kamu berkata-katalah dengan jiwa kamu atau kepada hati nurani kamu. Hati nurani kita insya Allah tidak akan berdusta. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Penyakit ini itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan sudah ada sejak umat manusia yang bernama Adam alaihissalam ketika bersengketa dengan iblis laknatullah, iblis takabur, iblis dendam, iblis iri hati, begitu. Dikatakan di dalam Quran surat Al-A'raf, kenapa engkau wahai iblis tidak mau menghormati Adam, padahal ini perintah aku. Nah, iblis di sini membahasakan dengan bahasa ego, bisa dikatakan super. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih hebat daripada Adam. Aku diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Nah, yang parah lagi penyakit dendam. Penyakit dendam iblis laknatullah kepada anak cucu Adam alaihissalam turun-temurun sampai menjelang anak cucu Adam alaihissalam datangnya kiamat nanti. Tapi manusia kan nggak sedikit yang mengikuti. Saya nggak mau kenal dengan si Udin, saya nggak mau kenal dengan Umar, saya nggak mau kenal dengan Abu Bakar. 7 turunan. Ada kita dengar begitu nggak? Nah, kita nggak mau kenal lagi gara sepetak sawah, gara-gara warisan, gara-gara tersinggung, gara-gara misalnya, mohon maaf, anak yang bercerai dengan anaknya itu dia tadinya mengharapkan warisan yang banyak begitu. Nah, itu udah masuk kena virus penyakit iblis laknatullah begitu. Nah, penyakit-penyakit itu ternyata sekarang sangat merebak. Penyakit egoisme, kemaruk, serakah, ya, haji mumpung. Prinsipnya 3H, halal, haram, mantam. Pokoknya gimana caranya saya harus jadi jabatan misalnya direktur atau komisaris begitu. Mau ngikut orang, mau fitnah orang, mau nginjek orang. Jadi hati nuraninya udah enggak dipakai lagi. Nah, kejadian-kejadian seperti ini pernah difragmentasikan dalam satu dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, para malaikat. Sinyal-sinyal seperti ini, pembunuhan, kerusakan-kerusakan di muka bumi. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah berfirman kepada seluruh malaikatnya di dalam satu majelis, wahai para malaikatku,
aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi ini. Kemudian para malaikat berkata, apakah engkau akan menciptakan manusia yang akan merusak bumi? Wa yasfikud dima. Dima itu ini darah. Artinya saling berbunuhan satu yang lainnya. Sedangkan posisi kami adalah senantiasa mensucikan engkau dan memuji-muji engkau ya Allah. Kemudian Allah bantah lagi, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi pertanyaan saya belum terjawab. Apakah memang pernah ada kehidupan sebelum masa Adam alaihissalam? Ke para malaikat menceritakan demikian adanya. Jadi sebelum Adam alaihissalam, dahulu kala apakah ada manusia-manusia yang pernah hidup yang kerjanya tukang tawuran, tukang berkelahi, kemudian tukang benturan, kemudian merusak bumi. Ini kan adanya global warming ini kan akibat ulah manusia. Gedung-gedung pencakar langit dibangun sangat hebatnya begitu. Kemudian hutan-hutan di pegunungan sana banyak yang dibakar, banyak pohon-pohon yang bagus-bagus banyak yang ditebang begitu. Itu akibat ulah-ulah manusia. Kemudian buang sampah sembarangan. Akhirnya saluran-saluran air di Jakarta ini banyak yang mampet begitu. Mudah-mudahan gubernur baru ini sejauh itu bisa mensolusikan kota Jakarta ini menjadi kota yang nyaman, kota yang aman begitu. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi penyakit-penyakit batin yang tadi diuraikan itu banyak faktor. Pertama, saya mengamati banyak umat manusia di Indonesia ini secara umum, khususnya umat Islam, tahu agama tapi tidak paham agama. Ya, baik, tahu agama tapi nggak paham agama. Mari deh kita kaji deh. Ketika Allah memanggil kita dengan suara muadzin, kita segera nggak datang ke musola, ke masjid begitu? Apa kita bilang, nanti dulu deh, waktu isya kan panjang begitu? Sering kita melalaikan waktu, apalagi subuh. As-salatu khairum minan naum. Orang ini kebetulan orang Sunda, dijawabnya entah sholat yang entah naon katanya gitu. Allah yang memanggil. Adapun muadzin itu hanya menjadi perantara Allah memanggil kita. Udah waktunya ya kita segeralah kita tunaikan. Seperti sekarang orang-orang yang beriman dipanggil dengan panggilan haji, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilaihi sabila. Saya memahaminya bukan orang yang mampu melaksanakan ibadah haji, tapi orang yang diberikan kesempatan yang melaksanakan ibadah haji. Tidak sedikit orang-orang yang kaya secara materi, tapi tidak diberikan kesempatan karena dia sangat mencintai dunia, dia tidak berangkat. Banyak juga orang-orang yang pekerjaannya dhaif, pekerjaannya kalau secara hitung-hitungan logika nggak mungkin dia bisa melaksanakan ibadah haji. Allah berikan kesempatan. Seperti di Kamboja tuh yang ngurus-ngurus jenazah itu, atas kebaikan dermawan-dermawan yang diurus jenazahnya itu, mereka nggak sedikit yang diberangkatkan ibadah haji atau marbot-marbot masjid begitu. Jadi semuanya itu dari jiwanya tulus, jiwanya ikhlas, jiwanya penuh kedamaian, jiwanya penuh ramah tamah. Maka dari situlah Allah mempunyai
memberikan kredit poin tersendiri. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ini aturan mainnya sampai jam berapa nih? Oh, sampai 1:30 ya? Iya. 5 menit lagi ya. Jadi ada 3 hal yang menyebabkan ini. Satu, tadi tahu agama tapi tidak paham agama. Yang kedua, asyaddu hubban di dunia, sangat mencintai dunia. Kalau di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 165, asyaddu hubban lillah, ini sebaliknya, asyaddu hubban di dunia, sangat mencintai dunia. Jadi dunia itu seolah-olah akan dibawa mati oleh mereka. Dunia itu akan membahagiakan mereka. Padahal hukum dunia 2. Pertama, kalau tidak dia yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan dunia. Kalau kita yang meninggalkan dunia, maka terjadilah proses innalillahi wa inna ilaihi. Orang yang mencintai dunia sama juga orang yang minum air laut. Kalau minum air laut itu hausnya hilang apa tambah haus tuh? Nggak pernah kenal rasa puas. Udah jadi gubernur, ingin jadi menteri, ingin jadi DPR, ingin ini, ingin itu, terus angan-angan yang panjang. Kemudian yang ketiga, kalau sudah mencintai dunia di atas takaran, di luar standar, israf berlebihan, maka sudah otomatis banyak melaksanakan pelanggaran hududillah, hukum-hukum Allah itu udah dilanggar aja. Tadi bahasanya juga kita suka dengar kadang-kadang, Pak Ustadz sekarang jangankan cari duit yang halal, duit yang haram aja susah, betul nggak? Jadi ininya mindsetnya tuh udah salah begitu. Nah, sekarang saya bisa memberikan saran kepada adik-adik, kepada saudara muslim saya di Liko ini, cobalah standar kita paling enggak stabil 50-50. Al-Baqarah 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Standar sikap mental kita tuh paling enggak ya berimbang. Tapi kalau berimbang versi untuk kelas iman pertengahan ke atas, itu yang dipakai Al-Baqarah Al-Qasas 77. Akhirat diutamakan baru dunia. Artinya akhirat 51%, dunia 49%. Kalau tadi dunia dan akhirat 50%, 50%. Kalau sudah mulai mencintai akhirat, itu nanti dia dapat bonus dari Allah. Apa bonus Allah Subhanahu wa taala? Wa yadnahu biruhil qudus, maka kami bimbing dia dengan rohani yang suci. Artinya aktivitas hidupnya senantiasa dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga diarahkan orang tersebut akan masuk ke dalam satu di antara 3 golongan, as-siddiqin, wasyuhada, wassolihin, sebagaimana Allah isyaratkan dalam Quran surat Nisa 69. Wa may yutillah wa rasul ulaikal ladzina an'amallahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Siapa yang taat kepada Allah, maka ada 4 karakter yang akan mendapat rahmat Allah dunia dan akhirat. Pertama, para anbiya Allah sudah berlalu, karena anbiya Allah sudah ditutup dengan sempurna ketika Allah menghadirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, as-siddiqin, orang-orang yang jujur dan amanah. Yang ketiga, as-syuhada, orang-orang yang Allah wafatkan syahid. Yang keempat, as-solihin, orang-orang yang soleh versi langit. Demikian tausiah ini. Mungkin ada ruangan tanya jawab, ya kami persilahkan. Baik, buat rekan-rekan yang ingin diskusi, sharing atau tanya jawab, persilakan.
Ikhwan, ikhwan. Boleh juga mungkin di luar topik, tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz hanya mau minta klarifikasi atau konfirmasi sedikit tentang hadis yang bunyinya tentang larangan memotong kuku dan rambut bagi orang yang mau berkurban. Sebagian ada yang menyampaikan bahwa itu kan hadis dari Imam Muslim ya, sahih, dan sebagian ulama ada yang menginformasikan bahwa itu agak dhaif atau lemah. Mohon Ustaz untuk pencerahan. Ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ibadah haji ya? Untuk yang orang yang mau berkurban Ustaz. Iya, tepatnya kalau sudah tepat 1 Dzulhijjah. Oh begitu. Iya. Jadi memang ini kadang-kadang terjadi ikhtilaf begitu, perbedaan-perbedaan. Nah ini kita harus paham dalam perbedaan-perbedaan tersebut. Ketika kita memahami perbedaan-perbedaan, karena ada prinsip lana a'maluna walakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum, maka yang terjadi adalah akan saling menghormati begitu. Satu contoh perbedaan. Nggak tahu ya kalau sekarang di Mekah itu masih suka itu nggak tuh wanita dengan pria. Kalau saya 2003 tuh wanita dengan pria tuh sholat dempet begitu. Jadi itu terjadi, dan itu bukan jemaah haji Indonesia aja, terutama orang-orang yang hitam dari Afrika itu. Nah itu kalau kita pakai Imam Syafi'i, maka kita kepayahan akan terus menerus berulang-ulang wudhu, dan cari tempat wudhunya itu susah begitu. Adapun tadi yang itu kebanyakan yang dipakai untuk ibadah haji. Nanti saya carikan hadisnya, insya Allah maksudnya apa, sanadnya gimana begitu, yang apa, yang untuk kurban begitu. Nanti lewat Pak Denis saya kasih penjelasannya gitu ya, lewat handphone nanti begitu. Itu dulu deh. Tadi saya ada ini yang 3 hal itu solusinya, mohon maaf saya tambahin. Pertama, kita mengakses nilai-nilai gizi rohani, qiraatul Quran, tilawah, tadabbur makna Al-Quran, duduk di kajian disiplin ilmu agama begini, kemudian volume mengingat Allah kita tingkatkan begitu, plus volume melaksanakan sholat sunat begitu. Saya keseringan alhamdulillah sebelum beraktivitas dunia saya udah membaca Al-Quran begitu. Tadi saya bangun jam 2 tahajud plus baca Al-Quran ya 2 juz lah begitu. Ini untuk memotivasi ikhwan dan akhwat di sini. Perlunya kita menyelubungi jiwa kita dengan nilai-nilai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita menghadapi zaman era globalisasi. Ya, dulu waktu saya kecil kalau kita nakal, orang tua kita tahu di mana kita nakal gitu. Artinya kelompok-kelompok pertemanan kita tahu. Kalau sekarang kan nggak ketahuan, lewat internet udah anak-anak itu udah entah kemana begitu. Kirain lagi asik belajar bersama, taunya lewat internet. 3 hari, 4 hari, 1 minggu nggak pulang. Terutama mohon maaf anak-anak wanita, banyak kita dengar sebulan 2 bulan kemudian sudah berbadan 2 begitu. Jadi kita menghadapi era globalisasi yang hal-hal negatif sulit dibendung, maka kita selubungilah jiwa kita dengan nilai-nilai gizi rohani. Kenapa? Agar Allah tidak menutup jiwa kita. Kalau Allah menutup jiwa kita sebagaimana yang Allah isyaratkan Quran surat Al-Baqarah ayat 7, maka
alangkah sangat meruginya kehidupan kita baik di dunia saat ini maupun di akhirat. Adapun Al-Baqarah ayat 7 bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Allah tutup jiwanya, Allah tutup pendengarannya, Allah tutup matanya dengan satu alat penutup dari Allah yang dikatakan gisyawa, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dan keluarga kita dari hal-hal yang akan merugikan kehidupan kita baik secara fisik maupun psikis. Ada lagi yang mau bertanya? Untuk pertanyaan Mbak Yanti akan disampaikan oleh Ustaz saya nanti sampaikan setelah dikasih hadis ya. Memang sekarang banyak sekali hadis itu muncul kaitannya dengan gelar motong kuku dan rambut ketika masuk 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah ya. Iya, ketika mau berkurban pada itu doif atau doif. Itu tahun-tahun sebelumnya saya nggak pernah dengar. Iya, iya. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita tutup majelis kita dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.